Sampurasun, sahabat serasi. Kita kembali lagi untuk mengoceh mania. Sekarang kita lagi berada di kebun yang kita garap, kebun lahan yang kedua ya. Baik, adapun tema hari ini seperti biasa kita berbicara tanpa tema untuk mengoceh kali ini. Dan sebelum kita lebih jauh berbicara, saya atas nama grup Serasi akan mengucapkan terlebih dahulu selamat kepada Bapak Haji Prabowo Subianto yang telah dilantik sebagai Presiden RI yang ke-8. Dan tidak lupa juga kami sampaikan untuk ucapan terima kasih juga kepada Bapak Insinyur Haji Jokowi yang telah memimpin bangsa ini selama 2 periode ke belakang. Alhamdulillah dengan gagasan-gagasan beliau dan keberanian beliau memimpin bangsa ini, dan alhamdulillah bangsa ini semakin maju dan mandiri secara infrastruktur gitu. Baik Kang, ini kita hari ini akan ngoceh apa nih di sela-sela kegiatan kita membenahi kebun gitu. Apa ini kira-kira tema yang asik yang akan kita perbincangkan hari ini gitu. Adapun ini Kang, di tempat kita sekarang kan akan menghadapi pilkada. Nah, gini, jadi kita akan nanya bagaimana pandangan Akang tentang pilkada yang akan berlangsung di tempat atau tempat tinggal kita lah gitu. Gimana tuh Kang? Ya, baik, selamat siang sahabat Serasi, berjumpa kembali bersama kami di sini. Tadi sudah mau ngobrol pilkada saja nih kita. Lah iya makanya kita mah ini aja kan, yang penting ada momen ya kita ngobrol saja. Soalnya kan sekarang lagi momentumnya nih mau pilkada gitu. Ya, memang di kita akan ada perhelatan ya. Betul. Pemilihan kepala daerah, Betul. Perhelatan pemilihan bupati baru. Betul. Dan alhamdulillah di Kabupaten Bandung ada 2 calon. Iya. Ada 2 calon yang maju sebagai kontestan di pilkada kali ini. Sejauh mana sih sebenarnya hubungan pilkada, hubungan pemilihan kepemimpinan dengan kita sebagai pemuda tani gitu, yang kesehariannya melakukan aktivitas di kebun gitu. Siangnya kita di kebun, sorenya kita melakukan kegiatan literasi, malamnya kita melakukan perenungan tentang hasil literasi yang kita kaji. Begitu. Memang sih tapi boleh gak sebelumnya saya sebagai ketua Sanggar Literasi Anak Indonesia ingin juga mengucapkan selamat silakan. Iya, betul. Mengucapkan selamat kepada Bapak Presiden kita yang ke-8, Bapak Prabowo Subianto. Beliau sudah dilantik pada hari Minggu kemarin tanggal 20 Oktober. Dia sudah sah menjadi bapak kita, menjadi presiden kita. Dan kami juga ucapkan selamat kepada Bapak Gibran sebagai wakil Presiden RI yang mendampingi Bapak Prabowo menjalankan visi dan misinya. Jadi kita dengan ini mengucapkan selamat bertugas kepada bapak-bapak, dan juga kami mengucapkan selamat bertugas juga kepada Kabinet Merah Putih yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan tentunya. Kita sebagai pemuda yang ada di
wilayah pegunungan, wilayah pedesaan. Pesisir ya. Bukan pesisir. Oh, bukan ya. Kalau pesisir di pantai. Oh iya ya betul. Salah. Pegunungan ya. Adanya di pegunungan gitu ya, di pedesaan. Kita juga punya harapan yang amat sangat besar terhadap kepemimpinan beliau. Semoga dalam rangka menjalankan tugas kenegaraan, beliau berpihak kepada kita-kita sebagai selaku masyarakat petani, kecil, ya. selaku petani, dan tentunya terhadap kegiatan literasi juga Bapak Prabowo sangat diharapkan diharapkan dapat memberikan support gitu dalam bentuk apapun, sehingga kegiatan literasi di negara kita, di bangsa kita ini semakin maju, semakin meningkat, sehingga melahirkan para filosof baru begitu ya. Jadi hari ini kita mengenal Socrates, Plato, Aristoteles dengan karya-karya beliau gitu, yang pada saat ini masih tetap menjadi rujukan bagi kita dalam menjalankan hidup dan kehidupan. Nah, tentunya kita juga berharap dari kegiatan literasi yang kita lakukan di Sanggar Literasi Anak Indonesia, yang kegiatan sehari-harinya itu senantiasa menggali data, menggali fakta gitu, menggali kata, menggali quote-quote yang dihasilkan oleh para filosof, nantinya ke depan melahirkan leksikon baru, definisi ulang yang ini cocok gitu untuk generasi muda bangsa Indonesia ke depan gitu. Bukan hanya kita mengenal Socrates, tapi juga kita mengenal hasil karya-karya literasi anak bangsa gitu. Dan kita berharap Bapak Prabowo mensupport para pejuang literasi yang ada di negara dan bangsa ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kami juga sebagai Ketua Sanggar Literasi Anak Indonesia ingin sekali mengucapkan banyak-banyak rasa terima kasih yang amat sangat mendalam kepada mantan presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Beliau memimpin bangsa Indonesia, negara Indonesia itu selama 2 periode, selama 10 tahun. Dan kita melihat bagaimana terobosan beliau, keberanian beliau dalam menetapkan kebijakan gitu. Sampai kebijakan yang amat sangat kontroversi dia berani menetapkan begitu ya. Memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu kan sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Tapi beliau dengan pertimbangan-pertimbangan yang menurut hemat kami itu sangat strategis untuk ekonomi, untuk keamanan, untuk pertahanan gitu. Beliau berani memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan di IKN itu. Walaupun tentunya juga tidak kita juga sebagai pemuda desa gitu, sebagai pegiat literasi, sebagai petani juga, kita juga melihat ada beberapa catatan gitu ya. Catatan yang saya kira ini juga perlu dipertimbangkan oleh presiden selanjutnya gitu. Jadi catatan sederhananya adalah di masa kepemimpinan beliau, kami sebagai pemuda desa itu agak kesulitan gitu belajar tentang konstitusi gitu, belajar bagaimana menjalankan konstitusi negara dalam implementasi hidup dan kehidupan. Padahal kita juga tahu gitu ya, konstitusi itu merupakan sesuatu yang amat sangat pokok gitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi terlepas dari berbagai hal yang kurang pas, kurang ini, kami tetap menghormati, berterima kasih amat sangat gitu kepada Bapak Insinyur Haji Jokowi yang telah memimpin, mengarahkan rakyat bangsa Indonesia itu ke arah yang lebih baik.
dan kita juga melihat prestasi-prestasi beliau dalam hal infrastruktur sangat luar biasa begitu ya. Betul. Begitu itu ya. Jadi sekali lagi selamat bertugas kepada Bapak Prabowo dan terima kasih yang mendalam yang amat sangat kami sampaikan kepada Bapak Insinyur Joko Joko Widodo Widodo, ya. itu yang telah memimpin negara ini 10 tahun ke Iya, belakang. betul. Itu deh. Kembali lagi ke tadi teh Iya. masalah Ke momen ya, berarti bukan topik ya, ke Iya. momen saat ini masalah kita pilkada begitu ya. akan ngoceh mengenai pilkada Heeh. gitu. Bagaimana nih Kang pandangan kita selaku petani, selaku pejuang literasi juga mengenai pilkada? Ya. Ya dengan tentunya dengan konteksnya positif negatif ya, pilkada, karena itu tidak bisa dijauhkan dari realita kehidupan kita kan gitu. Ada Iya. sisi positifnya, ada pun juga Iya. sisi negatifnya. Bagaimana Kang coba? Ya, jadi pilkada itu merupakan suatu tuntutan Betul. dari sebuah sistem kehidupan bernegara gitu ya, dari sebuah sistem kepemerintahan yang kita itu menganut sistem demokrasi. Iya, betul. Gitu, sistem demokrasi yang pada awal mulanya itu dulu juga sistem demokrasi itu bukan mulus begitu saja, tapi pada awal mulanya dianggap sebagai sesuatu yang utopia gitu, sesuatu yang gimana ya, tidak mungkin dijalankan gitu. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman sekarang hampir seluruh negara itu ya, kalau dikatakan seluruh sih tidak, Iya. tapi banyak negara yang Kebanyakan menganut negara ya. sistem kepemimpinan demokrasi. Betul. Gitu ya, sistem kepemimpinan demokrasi. Nah, awal mula kemunculan demokrasi itu adalah kepemimpinan yang secara keseluruhan kedaulatannya itu ada di tangan rakyat. Ya makanya jadi suara rakyat itu suara Tuhan ya. Ya, Gitu. itu sampai ada istilah begitu. Iya. Suara rakyat adalah suara Iya, betul. Tuhan gitu, yang menentukan segala sesuatunya itu adalah Rakyat. Rakyat Iya, gitu. betul. Hanya persoalannya cita-cita awal demokrasi dengan fakta realita hari ini itu jauh berbeda. Iya, betul. Jauh berbeda. Betul. Gitu. Jadi kalau dulu kedaulatan rakyat itu ada di tangan rakyat gitu, dan sesuai dengan cita-cita awal dari demokrasi itu, tapi pada konteks real, realita kenyataan yang terjadi pada saat ini kedaulatan itu sudah Terkikis itu. ya. Rakyat itu apakah murni berdaulat atau kedaulatan rakyat Dibeli. itu bisa dibeli Nah, gitu. itu. Nah, itu yang jadi pertanyaan itu Ya. gitu. Apakah kedaulatan ini memang sekarang kondisinya seutuhnya milik rakyat, Ya. atau sekarang berpindah dari kedaulatan dari rakyat jadi ke material gitu. Misalkan sekarang pada saat ini saja kita sudah beberapa kali lah ya mengikuti pilkada gitu. Nyatanya di lapangan nih, nyatanya di lapangan Ya. udahlah banyak tim sesing saya yang menebar berbicara berbelanja suara. Nah, itu gimana itu sampai Kang? ada Menurut Akang. istilah Iya, begitu makanya. gitu. Gitu. Suara dibeli Iya, makanya. gitu. Tim sukses sedang belanja Iya, suara. betul. Lah kan gimana ya, Iya. ini juga bagian dari kegiatan yang harus kita lakukan. Kita harus mencoba melihat kata demokrasi ya. Kalau misalkan demokrasi itu akan dipakai terus di negara kita sebagai penentu dari kepemimpinan, misalkan kepemimpinan baik eksekutif atau legislatif,
maka ya kita juga harus mencoba mengembalikan gitu satu keadaan yang sudah menyimpang dari kehendak demokrasi itu kepada sesuatu yang memang menjadi pokok inti dari demokrasi itu sendiri gitu. Jadi ya ini, dan kita alhamdulillah melihat asa itu di Pak Prabowo. Di pidato pertamanya beliau mengatakan demokrasi ini sedang sulit. Betul. Dan demokrasi Indonesia itu harus demokrasi yang cocok dengan bangsa Indonesia, yang demokrasi itu yang harus lahir dari adat dan budaya bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Jadi kita memakai sistem demokrasi, tapi demokrasi yang dihasilkan oleh anak-anak bangsa yang itu merupakan implementasi dari adat dan budaya bangsa kita. Iya, betul. Gitu. Seharusnya. Ya, dan Pak Prabowo kami melihat dia akan mengawal demokrasi dan akan menciptakan satu keadaan kehidupan demokrasi yang itu cocok gitu, dicocokkan atau bukan dicocokkan, tapi adat dan budaya yang ada di bangsa ini diserap menjadi sumber atau dasar daripada pelaksanaan demokrasi ini. Nah ini juga masih apa ya, masih merupakan mistis. Ini juga masih jauh sebenarnya karena Pak Prabowo ya mungkin nanti realisasi setelah beliau menjabat lebih lama akan menggali demokrasi asli bangsa Indonesia itu seperti apa gitu. Dan kita juga sebagai warga negara bangsa Indonesia, sebagai anak muda coba kita literasi gitu, coba kita gali adat dan budaya yang ada di bangsa Indonesia ini, kemudian kita ambil sebagai dasar dari pembentukan demokrasi yang ideal gitu, yang dikehendaki oleh bangsa dan negara kita gitu. Dan ini saya kira merupakan suatu pekerjaan yang berat, yang panjang gitu, supaya betul-betul demokrasi di negara kita itu berjalan sesuai dengan kehendak awal dari kata demokrasi itu sendiri. Jadi rakyat punya kedaulatan menentukan kepemimpinannya itu bukan berdasarkan pemberian materi saja gitu, bukan hanya ketika di masyarakat itu terjadi ya, misalkan menentukan kepemimpinan didasarkan pada pemberian, saya kira sampai kapanpun pemimpin itu akan punya alasan untuk melakukan dalam tanda petik korupsi itu ya. Kenapa ya? Karena mereka ingin jadi pemimpin itu butuh modal dan biaya yang besar gitu. Logikanya seperti itu. Dan saya kira ketika pola kehidupan, power capital, material itu dipakai oleh para pemimpin, calon pemimpin, maka yang akan terjadi adalah suatu perpecahan yang sangat meluas dan melebar di kalangan masyarakat gitu. Jadi dasarnya itu para pemimpin sekarang ketika hendak menjadi pemimpin baik di tingkat daerah ataupun di tingkat lembur misalkan, atau di tingkat harus banyak modal gitu. Di power capital material itu jadi dasar bagi mereka untuk meraih tampuk kepemimpinan atau kursi kepemimpinan, sehingga mereka berani mengeluarkan harta, mengeluarkan uang yang banyak demi menjadi seorang pemimpin gitu. Dan kondisi saat ini masyarakatnya juga mudah sekali untuk dibeli begitu. Jadi kedaulatan
kedaulatan itu sangat murah, sangat murah, murah. sangat murah begitu. Jadi, untuk beberapa tahun ke depan hanya ditukar dengan uang nominalnya yang sangat kecil. Sangat Iya, kecil. betul. Paling besar Tapi 100.000, kita 200.000 gini, lah. Ketua, kita sangat percayalah kepada Bapak Haji Prabowo Subianto selaku presiden kita kali ini, karena saya yakin beliau mempunyai jiwa jiwa kebangsaannya yang kuat, karena beliau berasal dari militer. Makanya kita juga sangat menanti-nantikan nih gebrakan-gebrakan Bapak Haji Prabowo dengan jiwa kebangsaan yang sangat melekat di jiwa beliau. Gitu. Makanya gimana nih kalau misalkan pandangan Akang, kalau misalkan pemimpin kita dari dulu juga Bapak Soeharto dari militer, terus ada Bapak SBY kan dari militer juga, hebat-hebat lah mereka ya, gitu, untuk memimpin bangsa. Nah, paling itu Kang harapan saya, itu harapan pribadi ya. Ya betul. jadi gini juga ya, kita sebagai masyarakat berhak untuk mengingatkan. Iya, betul. Gitu. Jadi betul. Pak Prabowo itu jadi presiden produk demokrasi. Betul ya. Yang kita paham betul demokrasi itu adalah menyerahkan kedaulatan kepada rakyat. Jadi rakyat punya kedaulatan, kemudian diserahkan kepada Pak Prabowo untuk menahkodainya. Betul. Gitu. Jadi ketika Pak Prabowo misalkan keluar dari jalur konstitusi negara gitu, bahkan misalkan ada indikasi ingin membuat perpecahan di bangsa ini, maka kita sebagai rakyat, sebagai pemuda apalagi, nggak usah diam, harus berani. Di sistem demokrasi itu kebebasan berbicara itu sangat dihargai. Kebebasan berpikir gitu, berbicara itu sangat dihargai. Justru ketika suara-suara rakyat yang sebetulnya menghendaki perbaikan terhadap negara ini dibungkam oleh penguasa, maka penguasa itu adalah orang yang hianat terhadap konsep demokrasi. Iya, betul. Itu makanya ya kita harus berani gitu, mengungkapkan apapun yang menjadi pemikiran kita untuk mengawal proses demokrasi ini. Apalagi Pak Prabowo menghendaki demokrasi yang sesuai dengan adat dan budaya bangsa kita, gitu. Yang itu perlu didefinisikan wujudnya itu seperti apa, gitu. Nah, untuk konteks saat ini masih gaib bagi kami, gitu. Berarti kita tinggal jadi amati, perhatikan, kalau mulai ada gejala-gejala ya kita harus berani mengungkapkan. Iya, kita kawal bersama negara ini. Ya kita berarti kita dampingi juga kan, gitu. Secara tidak langsung kita mendampingi Bapak Prabowo untuk merealisasikan janji-janjinya kan, gitu ya. Iya, suara kita sangat lemah. Betul. Karena kita posisinya ada di bawah. Betul. Sebagai masyarakat akar rumput gitu. Jadi siapa sih yang mau dengerin? Emang siapa lu kan gitu. Iya. Gitu. Apa perlu kita memohon kepada nggak mesti, karena negara ini jangan dijak-injak rumput, kasihan akarnya. Kedaulatan negara itu ada di tangan kita sebagai rakyat. Jadi pemilik negara itu adalah kita sebagai rakyat. Hanya untuk menjalankan kepemerintahan kita daulatkan kepada presiden, begitu. Ini negara kita bersama, nggak mesti minta-minta. Untuk persatuan dan kesatuan, untuk keutuhan negara Republik Indonesia, maka kita sebagai rakyat itu harus bahu membahu, gitu. Jangan mau dibungkam, gitu. Jangan sampai ya terjadilah seperti dulu misalkan kebebasan berbicara dan lain sebagainya itu dibatasi gitu oleh penguasa.
penguasa anti kritik dan lain sebagainya. Betul. Yang otoriter ya. Otoriter. Betul. Saya kira di masa kepemerintahan Pak Prabowo ini nggak akan seperti itu ya, karena beliau saja. Ya kita lihatlah dalam Ya. dalam komposisi kabinetnya juga gitu, kita melihat sesuatu yang sangat luar biasa begitu. Beliau berani mengambil tindakan yang hebat begitu, jadi membuat kabinet merah putih yang gemuk gitu. Ada 53 kementerian yang siap bersama-sama mengawal visi misi Pak Prabowo itu dalam menjalankan tugas kenegaraan gitu. Saya kira Pak Prabowo sangat konsisten dan komitmen terhadap keutuhan negara gitu. Jadi kita juga sebagai rakyat sudah mulai jenuh sebenarnya. Iya, betul. Sudah mulai jenuh, sudah mulai kesal gitu. Kalau ada power mungkin kita akan ngamuk gitu ya. Jadi dengan sistem demokrasi yang ada saat ini, yang terjadi di masyarakat itu adalah perpecahan gitu. Jadi bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang memiliki adat atau budaya ketimuran, seneng gotong royong dan lain sebagainya, tapi pada konteks saat ini persatuan dan kesatuan itu dengan sistem demokrasi yang hanya mengandalkan power kapital material dan power kapital natural, harta dan balad, harta dan pengikut yang dijadikan patokan utama, yang terjadi di masyarakat ya akhirnya pada perpecahan. Iya, pasti gitu. Ya makanya kan Kang ini kita kembali lagi ke pilkada. Kenapa ya setiap ada perhelatan pemilihan kepemimpinan selalu yang dihasilkan itu ya perselisihan gitu kan? Itu enggak di tingkat nasional, provinsi, bahkan sampai ke tingkat bawah yang dinamakan pilkades. Karena yang terjadi setelahnya itu ya perpecahan. Ya itu persoalannya gitu. Jadi kita lihat di tataran paling terendah yang secara kasat mata kita lihat dan kita terlibat langsung di dalamnya, seperti pemilihan kepala desa gitu. Ketika calonnya ada 4 ya berarti kan warga masyarakat desa yang ada di desa itu terbelah menjadi 4 kelompok besar gitu. Itu kenapa terjadi seperti itu? Ya karena para calon pemimpinnya itu hanya mengandalkan kekuatan uang, hanya mengandalkan kekuatan pendukung gitu. Ya ketika sudah berbicara uang, berbicara harta, berbicara pendukung, ya akhirnya yang terjadi adalah perpecahan di antara mereka. Akhirnya bentrok juga. Jadi mereka tidak memperlihatkan inilah saya, inilah kemampuan saya, inilah visi saya, ini misi saya. Kalau saya menang programnya akan ini. Ini sudah tidak lagi itu gitu. Realita memang seperti itu. Ya kan kita juga dalam konteks kenyataan gitu ya, di tataran terendah, orang yang kita lihat secara kemampuan tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, jiwa leadershipnya tidak ada, tapi karena dia punya uang dan punya pendukung, dia pede banget gitu nyalonin sebagai kepala desa misalkan, padahal dia itu nol besar gitu dalam tingkat bawah, misalnya dalam tingkat kepala daerah, bupati dan lain sebagainya gitu. Kemampuannya nol besar gitu. Jadi kemampuannya hanya siap untuk jadi kepala desa misalkan, tapi karena dia punya power, uang dan pendukung, dia naik jadi bupati. Ya akhirnya hasilnya adalah bupati rasa kepala desa gitu. Jadi nah itulah bupati rasa kepala desa. Jadi ya maju dalam hal ini, tapi
dalam hal lain dia jeblok nilainya. Kalau Iya. kita nilai secara objektif dan Betul. rasional Betul. begitu ya, tentunya itu. Makanya ke depan sesuai dengan apa namanya kehendak dari Pak Prabowo sebagai presiden kita, ke depan ini mesti ada perubahan sistem gitu. Bukan demokrasinya yang kemudian diganti, tapi Sistemnya itu. ya sistem pemilihannya ya. Ya sistem pemilihannya juga nggak tahu seperti apa. Iya, iya, Ya iya. ini juga nanti akan kita lihat setelah kita melihat adat dan budaya bangsa kita gitu. Betul. Betul. Sebenarnya sih kehendak bangsa ini seperti apa dalam Betul. proses menjalankan demokrasi. Iya. Dan bagi kami di Sanggar ini menjadi suatu pantikan gitu, suatu apa namanya motivasi besar apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu gitu. Jadi dari sekarang ke depan mari kita literasi adat bangsa kita dari Sabang sampai Merauke Wow. itu gitu, kita literasi juga budayanya. Bahkan mungkin kita harus mundur ke belakang gitu di masa-masa kerajaan Majapahit, Mataram, karena di sana juga ada suksesi kepemimpinan gitu. Atau yang paling dekat misalkan ada di wilayah negara kita itu ada kampung-kampung Iya. adat Seperti seperti suku Baduy ya. suku Baduy, di Tasik itu suku Naga, Iya. ada suku apalah gitu Ya, kan, kampung Naga ya. Kampung Iya. Naga. Itu kan saya kira di sana di dalamnya itu ada proses pengangkatan ketua atau pemimpin juga Iya. gitu. Dan sampai saat ini kita nggak pernah mendengar gitu ada perselisihan, ada black campaign. Kampung Ya, adat ya. iya betul. Jadi kita dalam hal ini sebagai para pejuang literasi, memang literasi juga di konteks awal kemunculannya hanya ke tulis dan baca saja, tapi dalam proses perkembangannya literasi itu sangat luas Betul. Jadi dengan pidato Pak Prabowo kemarin kita lakukan literasi lah gitu, Iya, literasi betul. adat budaya bangsa. Kenapa sih kita jadi bangga gitu ketika misalkan ada quote dari luar bangsa kita gitu. Betul. Di Amerika juga begini, di mana juga begini. Kan kita juga punya jati diri sebagai bangsa. Dan itu pun belum tentu cocok kan. Iya, budaya betul. luar kita adopsi dan kita terapkan di kita kan itu juga belum tentu cocok kan di masyarakat kita. Betul. Gitu. Kita itu lahir di sini. Betul. Gitu. Kita mencari makan di sini, di Betul. bangsa ini, dan kita juga beranak pinak, punya anak, punya istri dan lain sebagainya di bangsa ini. Betul. Di negara ini. Makanya negara ini ya secara proses perjalanannya ini bukan proses yang pendek, tapi Betul. suatu proses yang amat sangat panjang sampai hari ini begitu, seperti itu. Ya tentunya orang tua kita dahulu itu meninggalkan konsep-konsep gitu, konsep-konsep yang perlu kita gali, perlu kita kaji, perlu kita rapatkan barangkali gitu, kita musyawarahkan dan kita persembahkan kepada negara gitu. Ini loh bangsa kita, ini loh adatnya, ini loh budayanya, ini loh peradabannya gitu. Yang itu semua bisa menjadi pertimbangan bagi para pemimpin kita untuk menentukan kebijakan gitu. Nah, apa gini Kang, apa boleh kita selaku masyarakat di tingkat bawah ikut berlomba-lomba dengan para pemimpin kita, dengan para pemerintah kita untuk meliterasi adat dan budaya. Iya. Gitu ya, mungkin nanti semoga saja di kepemimpinan Bapak Prabowo membuat ruang untuk hal itu. Iya, jadi ketika kita selaku masyarakat kecil diberi ruang
untuk mempersembahkan hasil literasi kita, Ya gitu betul. kan? Seharusnya pemerintah itu tidak boleh Ya, egois. iya makanya gitu. Harus mendengar apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi hasta karya dari masyarakat bangsa Indonesia ini tentunya Betul. gitu ya. Ya karena ya memang ya dalam konteks real kenyataannya karena kita itu hidup di tingkat paling bawah dalam strata sosial di negara kita sebagai kaum apa namanya, kaum akar rumput. Kalau dulu mah mungkin inlander gitu zaman Inlander, para iya. inlander di zaman Belanda itu. Jadi suara kita nyaris tidak didengar gitu, dan masyarakat atau pemimpin juga sepertinya mereka hanya mendengar orang-orang yang ya secara strata sosial mereka itu doktor, Betul. profesor dan lain sebagainya Betul. gitu. Padahal kita sebagai masyarakat itu dalam konteks demokrasi, apa sih bedanya kita dengan profesor? Betul. Sama saja, kita punya hak suara satu, Mereka juga mereka satu. juga punya hak Iya. suara satu untuk Betul. menentukan kepemimpinannya. Tapi kita nggak pernah dianggap sebagai Apa mungkin kita harus jadi rumput dulu, jangan akar. ya sulit lah Iya. gitu. Karena nasib kita mungkin yang berbeda dengan orang-orang di luaran sana gitu. Kita hanya ditakdirkan sebagai masyarakat bawah, ya kita nggak bisa berbuat banyak. Tapi harus jadi catatan gitu. Walaupun kami masyarakat bawah, kami sangat peduli terhadap negara ini. Kesatuan persatuan negara ini bagi kami itu harga mati gitu. Bagi kami negara kesatuan Republik Indonesia itu merupakan jembatan emas itu untuk sampai kepada dimana kita itu menjadi orang yang dewasa dalam bernegara begitu. Ibarat jembatan lah, kita mau menyeberangi jembatan itu menuju ke tingkat kedewasaan. Jembatannya ada yang merusak, ya kita akan melawan. Betul. Siapa yang akan mengutak-ngatik mengusik negara kesatuan Republik Indonesia ini, ya kita sebagai masyarakat wajib untuk mempertahankannya begitu. Termasuk apabila presiden sekalipun begitu. Ketika presiden menyimpang dari 4 pilar kebangsaan, menyimpang dari cita-cita negara, menyimpang dari cita-cita Depanding Padang, maka kita harus punya niat untuk walaupun dalam konteks kenyataannya kita cuman greget aja dalam hati gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sudah mending lah kita greget doang. Greget aja gitu. Sudah mending gitu daripada orang yang tidak menyentuh rasa gitu kan gitu. Nah mungkin Kang ngoceh-ngocehnya kita mau hujan ya sekarang ya sudahi dulu, soalnya kita ada aktivitas lain. Ini ternak nih udah menunggu kita kan belum gitu. Ngarit kita. Iya belum ngarit kita ini pemirsa. Makanya baiklah pemirsa, di video kali ini saya kira ngocehnya disudahi dulu sampai di sini. Mudah-mudahan video ini selalu menjadi alat transaksi bagi kami tim Serasi dan Anda selaku penyimak atau penonton. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran yang telah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Dan saya juga tidak lupa untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang telah memimpin bangsa ini. Terima kasih pula keberanian dan gagasan Anda untuk bangsa ini. Terima kasih. Serasi asal kata kita hatur nuhun.